supaya Allah Ta'ala senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita hingga akhir hayat kita. Kedua, salat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para sahabat semoga juga pada tabi'in dan tabi'in, dan seluruh umat yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah Nabi. Mari kita awali dengan baca umul kitab, kemudian kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Dan kembali tilawah tahsin kita sampai pada surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 190. Barang 198 ya. Kemarin ada satu Pak Kopi. Ya. Silakan dibuka terlebih dahulu Al-Baqarahnya ayat ke-198. Kita tahsin tilawah terlebih dahulu. Sudah semuanya ya. Kita ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Laisa 'alaikum junahun. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan mir rabbikum Saya sambung.
ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. Sama. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. Saya sambung. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. Bersama. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. Saya sambung. واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. Bersama. واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. Saya baca satu ayat full, diperhatikan, habis itu kita baca bersama-sama. Saya baca dulu satu ayat full ya. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. Sama-sama. 1, 2, 3. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام
Sekarang kita lanjutkan materi kita, sifatul huruf. Silakan dibuka. Saya minta satu. Iya. Ya, kita adalah hari ini sifatul huruf. Kemarin adalah sifat itu, kemarin kita sudah bahas sifat adalah sesuatu yang menempel pada benda ataupun manusia. Kalau sifatul huruf berarti adalah sesuatu yang bersandar atau menempel pada huruf hijaiyah. Kalau makhrijul huruf adalah tempat keluar. Kalau sifatul huruf ya sifat yang menempel pada huruf. Maka makhraj dan sifat ini adalah sesuatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga kalau kita belajar dua hal ini dan kemudian kita praktekkan, maka bacaan kita, tilawah kita akan menjadi sempurna, bagus, baik. Kemudian sifatul huruf faedahnya yang pertama adalah agar kita mengetahui, ya, kadang kita ketika belajar makhrijul huruf itu tempat keluarnya sama, tetapi dia memiliki sifat yang berbeda. Contoh kemarin adalah ta dan po, tempatnya sama, ujung lidah, ya, menempel pada gigi seri atas. Tumbuhnya di sana, tempatnya keluarnya sama, tapi sifatnya beda. Yang tak dia huruf tipis, po dia huruf tebal. Tak sifatnya tipis, po sifatnya tebal. Nah, beda. Dan juga faedah yang kedua adalah ketika kita belajar sifatul huruf itu akan memperindah bacaan kita. Kalau kita bisa mempraktekkan, apalagi ada huruf tipis bertemu dengan huruf tebal, kemudian bertemu lagi huruf tipis, bertemu lagi huruf tebal, kita sempurnakan itu. Contoh pada basotin, ya, ma-nya tipis, kho-nya tebal, sotnya ya, ma-nya lagi ketemu tipis, sotnya ketemu tebal. Maka ketika kita bisa membacanya sesuai dengan sifatnya tipis tebal, maka itu akan memperindah. Masotin, Ghairil maghdubi alaihim, menempatkan pada huruf. Nah, sifatul huruf. Maka kemarin kita sudah belajar sifatul huruf itu ada dua, ya, sifat yang memiliki lawan, ya, dan sifat yang tidak mempunyai lawan. Ya. Kemarin yang pertama ada sifat yang berlawanan, ada 5, ya. Dan setiap huruf hijaiyah itu minimal punya 5 sifat ini, ya. Pasti punya, siap satu huruf itu punya 5 sifat ini. Kalau hamzah punya 5, ba minimal punya 5 ini, dan seterusnya, ya, huruf hijaiyah. Kemarin kita sudah yang pertama adalah al-mahmus atau al-hams, ya, mengalirnya apa? Kemarin al-hams atau mahmus, mengalirnya nafas ketika membaca huruf. Masya Allah. Jadi al-hams itu mengalirnya nafas, ya, ketika membaca huruf-huruf yang termasuk dengan huruf hams tersebut. Di situ ada berapa huruf kemarin? 10, ya. 10 ya. 10. Ada fa, ada apa? Ha, terus ta, ha, shin, kho, sod, sin, kaf, dan ta. Maka cara membacanya atau dihafalkan jadi fahatsatu syakhsun sakat. Fahassahu di sa-nya ditasydidkan, ya. Tahu syakhsun sakat. Syakhsun sakat. Fahassahu fahassahu syakhsun, syakhnya kho-nya itu
syakhsun sakat. Ada 10 huruf yang termasuk yang mempunyai sifat hams. Maka lawan dari hams yaitu adalah tertahannya nafas, yaitu namanya jahr. Al-jahr. Hurufnya apa aja? Hurufnya ya berarti selain dari huruf mahmus, ini hams tadi ya. Selain fahatsahu syakhsun sakat. Nah, berarti ada huruf hamzah a, ada huruf ba, ada huruf apa lagi? Jim ya. Dan selainnya bisa nih. Selain 10 huruf ini maka sifatnya jahr, itu sifat yang pertama. Berarti kalau tidak huruf itu kalau tidak hamas berarti jahr. Kalau fa ya berarti hamas ya. Kalau sa berarti hamas. Kalau jim berarti jahr. Karena enggak ada di fahasahu syakhsun sakat. Itu rumusnya ya, rumusnya itu. Nanti kalau ada ujian bisa enggak masuk. Nanti ujiannya mendadak ya. Ujiannya mendadak juga. Ya, maka dihafalkan ya. Hamas fahatsahu syakhsun sakat. Hamas fahatsahu syakhsun sakat. Ada 10 fahatsahu syakhsun sakat hamas. Maka jahar otomatis enggak usah dihafalkan yang jahar. Kita cukup pakai hamas, menghafalkan hamasnya, maka sisanya jahr gitu. Ngapalkan satu sifatnya aja, enggak usah semuanya dihafalkan. Fahatsahu syakhsun sakat. Contoh fa ya aflaha, nafasnya mengalir, aflaha, terus ha itu ahmala. Atau kita praktekkan pada yang huruf latihan makhrajul huruf kemarin ya. Fa fi fu baf, air baf, tambah nair, tambah mengalirnya nafas baf. Jadi tidak baf tidak langsung berhenti baf, sehingga nafasnya tidak mengalir. Nah, itu maka salah, karena huruf hamas adalah mengalirnya nafas baf. Kalau ha hi hu bah tengah tenggorokan dan mengalir nafas bah. Sa ya tati tu bas dialirkan bas terus dan ha hi hu bah mengalir ya bah, dan seterusnya sya qasad sosi subas sasi subas mengalir kan ya bas kaki kubak tadi tubat. Nah ya. Terus sifat ya, terus yang jahr. Maka kalau hamas itu dia mengalir, jahr itu tertahan. Nah, nafas itu tidak bisa mengalir kalau jahr ya. Tidak bisa mengalir dengan mencoba saja. Ba sukun itu gimana kalau tidak mengalir? Pasti tertahan ya. Ab enggak bisa, ab enggak bisa. Seperti as, at. Nah, mengalir ya. Bisa mengalir. Tapi kalau huruf jahr dia tidak bisa. Ab, ad. Ya, apalagi ad. Tidak bisa. Kalau di makharijul berarti mim itu kan safatai. Safatai ya jadi termasuk jahan. Termasuk jahan. Nggak bisa mengalir ya. Nggak bisa. Dan lainnya bisa dinampak ya. Kalau mahmus itu bisa mengalir nafasnya. Jahr artinya adalah
tertahan nafas, kalau imam nggak bisa mengalir. Sifat yang kedua, ya, sifat yang kedua kemarin kita sudah ar-rakhawah atau ar-rikhwah, lawannya adalah asyiddah, ya. Asyiddah. Kalau rakhawah itu sama mengalirnya apa? Suara. Kalau syiddah berarti tertahannya suara. Yang membedakan nomor 1 dan 2, kalau nomor 1 yang mengalir nafasnya atau yang tertahan nafasnya. Kalau yang kedua yang mengalir adalah suara atau tertahan suara. Maka sifat yang keluar dari huruf asyiddah, ya, yang tertahan suaranya ada ajidu qotun bakat, ajidu qottu bakat, ajidu qottu bakat. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8 ajidu qotun bakat, qottu bakat, ajidu. Jangan serah mau jangan membuat kalimat yang bisa jalan hafalkan diri juga serah. Tapi kalau yang ada di sini itu yang ada di kita tajwid, ya. Nah, kita tajwid ajidu qotun bakat. Biar cara menghafalnya gampang. Jadi ada hamzah, ada jim, ada dal, ada qaf, ada ta, ada ba, ada kaf, ada ta, itu dia syiddah, tertahannya suara. Ya. Itu. Rikhwah, dia mengalirnya suara. Dan di antara syiddah dan ar-rakhawah, ya, di antara syiddah dan rakhawah, di antara mengalirnya suara dan tertahan suara itu ada sifat pertengahan, namanya sifat at-tawasut, ya. At-tawasut atau bainiyah. Nah, ada tuh nama lainnya adalah bainiyah, yaitu ada lin umar, ya, lin umar, lin umar, lam, nun, ain, mim, dan ro. Tawasut itu apa? Tawasut adalah tidak sempurnanya mengalir atau tertahannya suara. Tidak sempurna, mengalirnya tidak sempurna, tertahannya juga tidak sempurna, ya, pertengahan, ya. Contoh saja alhamdu, ya, tidak alhamdu, ya, itu maksudnya tertahan suaranya alhamdu. Atau tidak mengalir alhamdu, tidak, tapi alhamdu, dia mengalirnya tidak sempurna, alhamdu, tertahannya juga tidak sempurna, alhamdu, tidak alhamdu atau alhamdu. Kalau alhamdu jadi rakhawah, kalau alhamdu jadi syiddah. Nah, huruf lin ini dia pertengahannya jadi alhamdu. Termasuk juga dengan nun, an'a, tidak atau tidak an'amta, tidak rikhwah. Kalau rikhwah, contoh yang rikhwah yang salah, an'amta, itu rikhwah. Atau syiddah, an'amta, nah itu syiddah. Tapi kalau tawasut dengan an'amta, tawasut. Nun sukun, mim sukun. Termasuk dengan ro juga tidak tidak bismillahirrahmanir, tidak, atau bismillahirrahmanirrahim, ya, tidak, ya. Tapi bismillahirrahmanirrahim, ar-rahmanirrahim, hanya pertengahan, tidak sempurna. Ar-rahmanirrahim, itu ada sifat at-tawasut, ya. Maka selain ajidu qotun bakat dan lin umar adalah sifat rakhawah. Nah, sebelum kita lanjut, saya mau tanya nih, saya tanya, ya, 2 sifat dulu. Nah, saya ingin bertanya huruf
jim. Ya, huruf jim. Berarti dia punya dua sifat kalau sampai sini. Yang pertama sifatnya apa? Hamas atau jar? Jar. Terus yang kedua berarti sifatnya jida. Berarti huruf jim, huruf ja itu jaji, baje. Itu sifat yang pertama adalah jahar. Sifat yang kedua adalah syiddah. Jahar, syiddah. Berarti tertahannya suara dan tertahannya nafas. Ja, ya. Jaji, baj, baj, nafas yang tahan. Jaji, baj, ja. Makanya ketika tasdid dia tidak mengalir, baja semuna, baja. Sekarang saya contoh huruf mim. Maka sifat yang pertama apa huruf mim? Jahar. Sifat yang pertama jahar. Sifat yang kedua bayinia atau tawasul. Mim, enggak ada pada fahasahu syaksun sakat berarti jahar. Terus yang kedua kita lihat pada ada mim pada lin Umar berarti tawasul. Berarti sifatnya tawasul. Nah, sekarang saya mau tanya huruf ha, ya huruf ha. Sifat yang pertama hamas. Sifat yang kedua rokhawah. Ya, ini ya paham ya. Ini baru 2. Nanti kalau 5 ya berarti ada 5 sifat. Tahu banyak sekali. Ada yang masih bingung, paham ya? Kalau bingung nggak cuma belum hafal. Ya, cuma belum hafal. Jadi penerapannya otomatis belum cepat gitu. Coba saya sambil Belum bacanya. ini ya. Saya izin nulis. Oh, ini matematika. Mawares. Saya izin nulis. Enggak apa nih. Kirain ada matematika. Ilmu fara itu kalau di kuliah umum itu seperti kedokteran. Jadi seperti kedokteran pusat itu. Jadi juga paling susah dipraktekkan di kehidupan nyata. Fara itu paling susah dipraktekkan dalam kadang kita sendiri yang sudah paham juga kadang nggak ya bukan kita ngitungnya ada benar tapi kok begini saya merasa kok bebannya lebih banyak tuh dapat sedikit gitu. Karena masalah hati juga jadi berat ilmunya setingkat kedokteran susah ya termasuk ulum syari yang susah termasuk ulum hati itu juga susah. Sifatul khus. Tadi yang pertama ada habis ya. Sebetulnya habis. Enggak permanen. Huruf H ya misalnya huruf H. Huruf habis ini. Enggak ada lagi. Enggak ada. Ada itu pintunya dikunci kok. Oh, dikunci. Apa ada acara outing kelas ya? Kelas Senin. Oh, ada kelas. Iya. Yang Senin kan enggak ada. Huruf sekarang. Kalau nggak usah nggak ada nggak Pak? Kita lanjut aja ke yang nomor 3, sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga adalah sifat isti'la. Lawannya adalah istifal, al-istifal. Isti'la, kena isti'la dulu ya. Al-isti'la. Al-isti'la. Isti'la, sifat isti'la adalah apa? Sifat isti'la adalah ya, secara singkat dulu, secara pengertian singkat.
Istilah itu sifat tebal. Nah, sedangkan istifal lawannya berarti apa yang tebal? Lawannya tipis. Nah, gitu itu. Itu pengertian secara global. Istilah tebal, istifal, tipis. Pengertian yang agak lebih panjang, al-isti'la adalah terangkatnya pangkal lidah ke langit-langit atas. Terangkatnya pangkal lidah ke langit atas kita. Al-isti'la, sehingga itu huruf menjadi tebal. Ke langit Langit atas kita nih yang kalau kita pegang geli itu loh. Kalau kita pegang geli, Di atas. pangkal lidah, naiknya pangkal lidah ke langit-langit atas. Begitu. Kalau istifal, itu berarti tidak terangkatnya pangkal lidah, ya gitu. Tidak terangkatnya pangkal lidah atau lidah itu datar saja, ya. Sehingga ketika mengucapkan huruf istifal jadi tipis karena lidah datar. Nah, coba kita lihat. Jadi lihat ke depan semuanya, lihat. Ya. Jadi kalau huruf isti'la ini kita bayangkan lidah ya. Kita bayangkan ini lidah. Ya. Nah kalau menggunakan huruf tebal itu pasti dia terangkat. Apa ini ya? Ini pangkal lidahnya terangkat ini. Jadi terangkat. Kalau istifal dia datar tinggi lidah. Maka huruf isti'la itu ada khusso, dogtin, il. Khusso, dogtin, il. Ada berapa itu? 7. Ada 7. Huruf isti'la itu ada 7. Khusso, dogtin, il. Nah ini yang tebal-tebal semua ya. Yang o, ho, so, do, o, lo, itu huruf isti'la. Khusso, dogtin, il. Dogtin, il. Ini huruf isti'la. Khusso, dogtin, il. Maka huruf yang selain itu istifal. Coba kita rasakan ya. Ho, pasti dia lidah naik. Pangkal ho, so, do, ya, do, Kalau huruf tipis ta, lidah ya, ta, ba, wa, lidah tidak bergerak, dia datar, istifal. Huruf tebal. Huruf tebal. Bisa huruf istilah tebal, sifat tebal, sifat tipis. Makanya kalau kita membaca huruf istilah maka harus benar-benar tampak tebal ya. Ihdinas siratal mustaqim. berarti istilah itu sama dengan benfitah itu. Istilah beda. Lain. Lain. Istilah tebal. Ya. Istifal adalah tipis. Nah, yang nomor 3 dan nomor 4, ya, yang berikutnya nomor 4 ada idbaq. Al-idbaq itu menempelnya ya hampir seluruh lidah. Menempelnya sebagian
lidah ke langit-langit. Nah, berarti kan ini lebih tebal lagi sifat itbaq. Invita kebalikannya, tidak menempelnya sebagian lidah. Kalau tadi terangkat, ini menempel ya. Nah, kalau istilah dia terangkat ke langit-langit. Kalau itbaq itu menempelnya sebagian lidah ke langit-langit. Kalau invita tidak menempel sebagian lidah. Nah, maka kita lihat huruf itbaq ada 4. So, lo, to, do. So, do, to, do. Nah, kalau huruf yang sod, dot, to, do ini perhatikan, yang membedakan huruf isti'la dengan huruf itbaq ya. Yang membedakan huruf isti'la itu tebal, itbaq itu juga sebenarnya tebal ya. Cuma yang membedakan apa? Ya. Kalau huruf itbaq itu dia ketika fathah, kasroh, dhammah dia tetap tebal ya. Contoh so, su, si. Apa ya? To, tu, li. To, tu, li. Itu itbaq. Lo, lu, li. Itu itbaq ya. Itbaq. Ingat, itbaq huruf yang punya sifat itbaq, dia ketika fathah maupun kasroh maupun dhammah dibaca tebal. Makanya huruf kha, terus huruf lo dan huruf qaf tidak masuk huruf itbaq. Kenapa? Karena huruf qaf, huruf kha dan huruf lo itu ketika kasroh dia kadar tebalnya berkurang. Khi tidak khi ya. Ri tidak wi ya. Terus ri tidak ri, ri tidak ri, ho khi tidak khi. Maka biasa khi, ri ya. Terus ki, ri, khi biasa khi, ri. Maka tidak terpenuhi syarat itbaq. Maka huruf kha dan huruf lo, huruf qaf tidak masuk itbaq. Jadi gini, tidak semua huruf isti'la itu huruf itbaq, tapi huruf itbaq yang punya sifat itbaq dia pasti isti'la. Huruf shad pasti isti'la dan itbaq. Huruf kha dia isti'la tapi tidak itbaq. Jadi huruf itbaq itu shad, dot, to dan dha. Ketika fathah, dhammah, kasrah harus tebal, Si, so, su, si, to, tu, ti, lo, du, li, ya, lo, lu, li. Kalau kho tidak, dia tebal ketika fathah dan dhammah saja. Kho, hu, hi, berkurang kan tidak? Hi, lo, lu, li. Tidak wo, wu, ri, tidak ri, biasa ri. Atau o, ku, ki, ya, tidak ti, tidak. Maka setiap huruf yang itbaq itu pasti isti'la, tapi tidak semua huruf isti'la itu itbaq. Maka selain dari shad, dot, to, dot, maka huruf invitah. Berarti kha itu masuk huruf invitah ya. Dot itu masuk huruf qaf itu mati invitah. Jangan terpancing ya. Kha itu istilah tapi invitah. Oh itu istilah tebal tapi invitah. Sampai situ yang ditanyakan.
Ya, infitah pasti tidak menempelnya sebagian, jadi lanya itbak ya tipis. Tidak. Iya. Prakteknya aja Ustaz agak beluman karena banyak. Ya, contoh ya. Antara ingatan makhorijul dengan sifatul. Oke. Tabrakan. Jadi kita contohkan huruf, kita istiqra dulu ya, huruf kho ya. Kho, khi, khu, bel. Nah, maka ketika sukun dia tebal, bel, kho, khi, khu, kho, khi, khu, bel. So, si, su, bels, tebal, bels. Bodidu, bel. Wari, bel, ya. Qatidu, bel. Qaqiqu, bel. Radidu, bel. Tebal. Itu yang istilah. Maka selainnya tipis. Babibu, bab. Aiu, ba. Tatitu, ta. Tipis ya. Zazizu, baz. Sasisu. Itbal juga sama, kecuali tadi kho ketika kasro maka itu saja kho, ro dan qaf ketika kasro dia bukan itbal sehingga tidak terpenuhinya salah satu itbal karena tidak dibaca tebal sempurna ketika kasro untuk huruf kho, qaf dan ro. Makanya huruf khi tidak khi, ti tidak ri, tidak, tapi biasa khi, ti, ri. Nah itu dulu ya. Ya sampai 4 sifat keempat. Nah, Mungkin ada cara yang lebih efektif Ustaz untuk membandingkan antara makhorijul dan sifatul nanti karena kalau sampai selesai itu bisa berapa macam. ini jadi sebenarnya gini Bu, makhraj dan sifat itu cabang ilmu yang berbeda. Ya, berbeda ya. Iya. Karena tempat keluar dan sifat yang berbeda. Tempat keluar dan sifat cabang ilmu. Jadi kalau makhraj ya 5 tempat itu ada al-hal ya, beda artinya karena tadi satu tempat keluar bisa 2 sifat yang berbeda gitu. Caranya ya ini yang sifat huruf, makanya ini saya buat menghafalkannya satu aja, satu sifat, tidak lawannya tidak perlu dihafal. Makanya itu tetap harus dihafal. Kalau ini tetap harus dihafal. Yang sifatul huruf ini. Sifatul. Saya misalkan gini, saya sedang belajar tentang huruf hati. Saya fokus ke huruf H misalkan. Nah di sini H ini kan mengalir. Nggih. Kemudian kita lihat di sifatul yang sudah kita pelajari. Ini di mana? Ya, itu di situ yang agak apa ya? Sebenarnya bukan bingung ya. Nggih. Menghafalnya mungkin ada cara-cara yang efektif gitu. Mungkin ada. Yes, Pak. Ya, baik. Biasanya ada soal-soal tuh satu-satu itu biasanya. Karena Ada huruf soal yang efektif. H ya. Ringkas. Karena belum selesai nanti kan baru. Enggak yang ini loh yang sudah kita pelajari. Dikaitkan dengan makhraj. Huruf H kita contoh huruf H ya. Huruf H makhrajnya kemana-mana? Ames. Makhrajnya tempat keluarnya. Makhrajnya Tenggorokan bagian tengah. wastul halq ya. masak.
dia merupakan bagian makhrajnya ya. Saya tunjukin makhrajnya was tul halq ya. Tengah juga tengah tengah tenggorokan. Ini makhrajnya. Sifat ya. Berarti sifat yang pertama huruf H apa? Hamas ya. Sifat huruf H ada al-hamas. Yang kedua rokowa. Saya pakai yang berikut ya. Wah. Sifat yang ketiga istifal apa istilah? Istifal. Sifat yang keempat berarti apa? Nanti ada yang 5 terakhir besok ya. Nah, huruf H itu berarti sifatnya tempat makhrajnya wastul halq, dia punya sifat al-hamas, ar-rokhawah atau ikhwah, al-istifal dan al-fitah. Makanya kalau sudah dihafal itu nanti bisa dibuat, nanti ujiannya seperti ini. Iya. Makanya di situ kalau hanya menghafal, maaf ya, menghafal istilah itu lebih mudah dibanding praktek di lidah kita. Ini lebih mudah. Tapi prakteknya tadi gini, harus ini. Karena ini kita belajar teori dulu. Ya. Kita belajar teorinya. Prakteknya waktu pengucapan huruf jari yang itu kan iya, praktek makhrajnya. dari situ. Kalau makhrajnya kan kemarin kita praktek makhrajnya. Ya. Dan baca mari satu. Kalau sifat ini kita masih teori dulu, masih teorinya dulu. Nah, terus kelima nanti al-ismat atau al-idlal itu penuh berikutnya. Nanti ada latihannya sebelum ya, ada latihan seperti ini. Nanti saya itu pengen buat kelompok. Nanti saya buat kelompok. Tapi karena materinya belum, jadi setiap kelompok itu dari 3 orang loh. Berapa? Nanti saya kasih soal huruf ba saya. Nanti dengan bisa buat makhrajnya mana, sifatnya apa. Jadi dibuat H, makhrajnya wastul halq. Ini teori ya, belajar teori. Wastul halq tengah tenggorokan, sifatnya hamas, rikhwah, istifal, al-fitah, idlaq atau ismat. Nah, belum ini. Nah, makanya pentingnya menghafalkan itu yang sudah saya buat. Dihafalkan biar tahu ini. Hak berarti al-hamas. Yang 2 rikhwah, 3 istifal, 4 al-fitah. Nanti latihannya. Ini teori. Kalau al-hamas ya, baru nanti kita praktekkan. Al-hamas itu mengalirnya nafas. Contoh ha, ya itu prakteknya seperti itu. Rikhwah berarti sama juga. Nafas, suaranya dialirkan. Al-istifal berarti tadi tidak tebal. Ha, hi, hu, bah, hi, hu. Tidak terangkatnya pangkal lidah. Ha, datar berarti lidahnya. Ha, hi, hu. Infitah berarti tidak ibaham sama ya. Tidak menempelnya sebagian lidah berarti ya hahihu. Nah itu ya. Sekarang saya ini habis ini diam ya. Enggak masih tahu. Nanti jenengan ya. Kali ini bareng-bareng dulu. Ini sampai pas dulu kita praktekkan. Enggak. Saya tanya, tapi saya tanyanya habis ini satu-satu ya. Bergiliran misalnya
Makhrajnya sifat pertama, sifat kedua, sifat ketiga, sifat keempat. Sambil ngelirik Huruf tak berikutnya dulu. boleh ya. Apa dulu? Ya paham. Nggak usah ditekan Bu. Iya maksudnya. Sekarang huruf lam. Ya. Dia belum ngomong kan. Apa huruf lam? Makhrajnya apa? Iya. Huruf makhrajnya dulu. Oh, Saya dari mana ya? Dari belakang. Dari depan monggo. Lam, makhrajnya apa? Masih ingat makhrajnya huruf lam? ujung lidah. Hafatul lisan. Ujung sisi lidah. Hafatul lisan. Lihat matanya boleh yang makhraj huruf pada di bawah enggak? Iya, ujung lidah. Ujung lidah kan? Iya. Dia ujung lidah tapi lebih ke sisi ujung lidahnya. Namanya hafatul al-lisan. Lisan. Ya, ujung lidah menempel pada gigi Sampai di usia atas. usia atas nih. Lah, sifat yang pertama monggo sebenarnya Bu. Hamas atau jahar dilihat terus. Jahar. Yang lainnya nggak usah kasih tahu. Ya. Lagu giliran. Beda. Yang bersangkutan. Ya. Yang pertama berarti karena yang hamas tidak ada ya. Berarti al-jahar. Sifat yang kedua semuanya diam, monggo Bu. Sifat kedua huruf lam Balinian atau tawasud. tawasud atau tawasud ya. Ah, Tawasud atau balinian. Tawasud. kita pakai unsur materi tawasud. Tawasud. Sifat yang ketiga belakangnya Tawasud. ini. Sifat yang ketiga isti'la atau istifal apa? Istighfar. Istifal. Al-istifal. Berikutnya idbaq atau al-infitah. Tentunya itu yang sifat keempat. Idbaq atau al-infitah. Al-infitah. Jangan dikira-kira ya, harus paham. Ya kata-kata ini. Dikira-kira ya. Makanya enggak ada di sini ya sini. Dan tinggal 4 lihat nomor 4. Kan ada nomornya itu. Kan ada nomornya ya, nomor 4. Idbaq lawannya infitah. Kalau idbaq kan ada sod, dot, o ya. Nanti lam enggak pakai itu, lam masuk lawannya berarti infitah. Ini huruf lam, berarti dia punya tempat keluarnya hafatul lisan, sifatnya ada al-jahar, al-tawasud, al-istifal, al-infitah. 4 sifat. Nah, berikutnya ya. Yang lainnya tidak ngasih tahu ya. Huruf ba sekarang. Makhrajnya dulu huruf ba. Makhrajnya, bikinnya ini. Udah baca makhrajnya dulu? Belum. Makhrajnya Ujung lidah. apa? Makhrajnya adalah syafatai. Dua bibir ya. Syafat. Asyafatani. Dia keluarnya di 2 bibir. Ba. Nah, sekarang sifat yang pertama monggo ya. Apa? Hamas. Hah? Sifat yang pertama? Dia dulu, bentar, yang lain nggak tahu. Oh iya ya. Ayo. Ba ada nggak di hamas? Katakan apa huruf yang ba yang hamas apa aja? Ba,
Zat dia tahu apa namanya? Nah, berarti ba nggak ada kan ya? Berarti lawannya berarti apa? Gampang banget emang ini. Kasih apa? Harus. Berikutnya kita ya, huruf ba, huruf sita karena huruf apa? Huruf sita apa ya? Ajidu bakat. Nah, ada kan ya bakat. Nah, berarti ada di sita. Ajidu itu waktu bakat. Asyidda. Asyidda. Sifat yang ketiga berikutnya. Semuanya tenang dulu, tenang. Istighfar. Karena yang istilah apa? Nah, berarti kan Pak nggak ada di situ. Berarti nggak ada di istilah. Berarti al istighfar. Sifat yang keempat. Invita. Invita. Karena nggak ada di 4 huruf itu. Paling gampang yang keempat ini. Cuma 4 huruf. Apa kalau baca? Nah ini. Nah, baru sampai itu masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Tadi ya. Nanti kayak gitu. Ya. Latihannya kayak gitu. Kasih PR aja. Kasih PR. Mas, saya Ya. belum menyiapkan materi PR. Jangan minta PR dulu, ini masih latihan. Jadi latihan dulu hari ini latihan. Ikut ustaznya dulu. Ya, berikutnya Yang mana punya? huruf Iya. huruf dal ya. Huruf dal. Makrotnya udah itu yang paling konsep. Kita tahu belum makrotnya huruf dal? Adnal lisan ujung lidah. Adnal lisan. Ujung lidah ya. Yang lain tenang dulu, tenang. Sifat yang pertama Bu, yang paling konsep dulu. Huruf dal, sifatnya yang pertama apa? Jahar ya, karena yang hamzah nggak ada huruf dalnya ya, maka satu syasun, nah gitu. Berarti huruf al jahr. Berikutnya belakangnya asyidda, karena yang reklah nggak ada ya, karena masuk sidah apa? Ajidu, berarti masuk asyidda. Tiga. Banyak ini. Sifat yang ketiga. Istighfar karena yang tidak masuk dalam istilah nggak ada, berarti istighfar. Ya al istighfar. 4. Invita. Gampang banget ya ini. Ini huruf dal itu adna lisan, makrotnya, sifatnya ada al-jahr, asyiddah, al-istighfar, al-invita. Tadi terakhir ya. Huruf Allah. Sampai mana nih? Berarti belakang ya. Makrotnya tahu nggak Bu yang di luar? Allah. Belum ya? Maksudnya mana huruf Allah? Adna lisan, ya ujung lidah menempel pada gigi nih. Dan harus lidahnya harus keluar. Harus keluar lidahnya. Beda dengan dal, ta, dan to, dia ujung lidahnya nggak boleh kelihatan. Da, o, ta harus sembunyi di balik gigi. Tapi kalau lo temannya apa? Lo, ta, dan le.
Ini adnal lisan. Artinya apa itu? Adnal ujung. Belum ya teman? Belum ya. Ya nanti adna itu ujung. Jadi lidah itu terbagi menjadi 4. Aqsal lisan, pangkal lidah, wastul lisan, tengah lidah, adna lisan, ujung lidah, hafatul lisan, sisi lidah. Tadi mana? Sifat huruf Allah. Jahar ya, jage. Jahar karena di hamas enggak ada ya. Nanti al-jahar. Sifat yang kedua, rohawa. Rohawa apa sih dah? Dia dulu. Adidun itu ya Sidah kan yang rohawa benar ibunya rohawa ya karena Allah tidak ada itu toh ya itu jadi toh itu syiddah, Allah itu rohawa. Nah, berarti karena Allah tidak ada di syiddah, berarti otomatis rohawa. Al-rohawa. Terus sifat yang ketiga bareng-bareng, udah bisa sebenarnya nggak ada. Bareng-bareng berarti yang ketiga apa? Allah al-istiqla. Yang keempat al-itbaq. Paham ya? Gampang ya? Ini saya nggak kasih PR karena belum selesai materinya. Masih ada sifat ini. Makanya kalau ada murid tanya misalkan kok, lo ini kok dijahar kok nggak masuk di sini misalkan gimana? Jawabannya dipraktekkan. Contoh apa ya? Do ini ya, kok nggak masuk kemana? Ya. Syiddah. Ya. Karena ketika mengucapkan lo bisa dialihkan al nah, kalau ditanya kalau to bisa nggak dialirkan seperti itu nggak bisa berarti dia syiddah. Jadi juga ini termasuk sifat alamiah hurufnya ya. Ha dia bisa dialirkan sampai sepanjang apapun dia bisa tapi ba jangan bisa mengalirkan seperti suaranya dialirkan atau nafasnya tertahan ya. Terus sod ya, as dal nggak bisa itu kalau ada yang tanya seperti itu kan dipraktikkan. Ya ini sholat cara yang paling mudah ya, seperti ini. Kalau jenengan menemukan cara lain bisa diajarkan di depan. Besok hari Jumat. Kalau PR-nya besok mah tambah banyak Ustaz. Berarti kalau besok berarti 5 sifat ya. Itu 5 sifat. Terus kalau besoknya lagi berarti bisa 7 sifat. Kan maksimal 7 sifat. Nah, jadi simpulannya yang terakhir, simpulannya sebelum kita akhiri, kesimpulannya adalah harus dihafal ini. Ya nggak ada cara lain selain dihafal. Yang tidak mempunyai lawan itu kan masih banyak. Iya, tapi yang tidak punya lawan ini bocoran saja, ya. Yang tidak punya lawan ini huruf-hurufnya tertentu. Nah, hurufnya tertentu, enggak semua huruf hijaiyah. Tapi yang 5 ini huruf itu pasti salah satu punya, kalau enggak yang kiri atau lawannya. Nah, gitu. Maka ini nanti dihafalkan. Fahasahu syaksun sakat, ajidun kitun bakat, lin umar khuson dotin kita dihafal.
Taufik. Nah, nanti ujiannya tanpa Kelompok aja Pak. Ujiannya PR dulu baru ujian. Boleh ngintip dulu. Jadi kalau ujiannya lulus, pindah ke Ustadz Iman. Pindah ke Ustadz Iman nanti ada takut materinya lebih tinggi lagi. Ini masih materi dasar. Kalau materi ini tuh justru sulit Ustaz. Justru ya. Iya. Padahal ini paling dasar banget. Karena dulu tajwid zaman dulu yang lahiran kita lansia ini pemula. hampir nggak kenal dengan Sifatul sama Iya. kenalnya memati. Iya. Karena nanti kita masih ada bahas mat. Ya, ada masih bahas Ini gini, Ustaz. hukum tajwid, nun sukun, mim sukun masih ada ya. Tanya ini Ustaz. Kalau menemui murid misalkan, dia tuh pinter menghafal ini, tapi prakteknya sulit. Sebaliknya, dia pinter praktek, tapi mengingat tajwid sulit. Itu gimana Ustaz? Mungkin ada cara. Maka harus diutamakan prakteknya. Oh gitu. Prakteknya lebih diutamakan. Keren itu. Fardu bahkan ya harus prakteknya dulu. Jenengan tidak hafal ini nggak apa-apa. Prakteknya harus. Nah, tapi insya Allah dengan belajar teorinya mempermudah prakteknya, memahami. Kayak yang tadi kok nggak rikwah, nah, kenapa? Nah, bisa dijelaskan. Yang jelas banyak praktek. Banyak praktek. Ini kalau di kitab tajwid masih bab 1 ya. Makhraj dan sifat masih bab 1. Nanti ada bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, itu nanti ada. Yang paling akhir tuh apa Ustaz? Biasanya kalau yang Paling akhir itu biasanya gharib. Gharib itu bacaan khusus. di atas mat ya. Di atas mat. Itu udah jauh lagi. Gharib itu bacaan yang keluar dari kaidah. Kayak majruha kok dibaca majriha. Malah itu kan. La ta'mana kok kenapa harus gini. Terus, Kok ada ilmu nahu di sini? iya, itu ilmu bahasa Arab. Bahasa Arab. Iya Ustaz. Jadi cukup ya. Saya kasih. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga Allah merahmati kita dengan Al-Quran. Semoga Allah mempermudah kita dalam belajar Al-Quran, memahami Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran dan mengajarkannya. Ya. Semoga bacaan Al-Quran kita diridhoi, dirahmati Allah Ta'ala, sehingga Al-Quran yang kita baca ini menjadi teman di kubur kita besok, ya. Dan juga menjadi syafaat untuk kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Inilah kita akhiri dengan hamdalah dan doa untuk majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.